Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Senin siang pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar gerakan pangan murah yang dilaksanakan di dalam halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Gerakan yang dilaksanakan serentak secara nasional ini dilangsungkan dalam upaya menstimulasi stabilitas harga pangan yang saat ini masih cukup tinggi. Dalam kegiatan ini pun bahan pokok yang dijual mulai dari beras, daging ayam, minyak goreng, telur, bawang, serta bahan pokok lainnya. Dalam kesempatan ini pun, sebanyak 8 kabupaten di Provinsi Bengkulu turut dilaksanakan gerakan ini. Alhamdulillah, kerjasama dari semua tim, semua stakeholder terkait, termasuk PD Provinsi Bengkulu yang senantiasa bagaimana menjaga pasokan, terutama Pak, supaya harga tidak terlalu tinggi. Dan kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dalam upaya menjaga inflasi, salah satunya adalah melaksanakan operasi pasar Pak, selain gerakan pangan murah di 33 titik, tapi tempatnya di kelurahan-kelurahan. Bagaimana kami lakukan itu dalam upaya menjaga dan mendekatkan akses pangan murah kepada khusus masyarakat di kelurahan, jadi pada kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bengkulu terutama. Karena kalau gerakan pangan murah hanya digelar di sini saja, tentunya teman-teman kita yang berada yang agak jauh dari tempat ini aksesnya agak terganggu, agak jauh, harus naik ojek lagi. Jadi kita yang datang ke kelurahan-kelurahan sebanyak 33. Dan juga kegiatan gerakan pangan murah ini kami pun sudah lakukan di kabupaten-kabupaten dan kota. Ini untuk saat ini sudah melakukan sekitar 10 kali, Pak. 10 kali yang Provinsi Bengkulu. Hari ini juga atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan gerakan pangan murah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan juga kabupaten-kabupaten yang lain Selumah juga dilaksanakan. Kebetulan Kabupaten Selumah Bengkulu Tengah tidak mendapat alokasi gerakan pangan murah, jadi kita provinsi yang hadir di sana. Itu sebagai laporan gerakan-gerakan kami yang kami lakukan untuk sebagai anggota DPD sebagai Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan yang ada di Provinsi Bengkulu. Perlu kami sampaikan karena kami lakukan ini diketahui El Nino yang masih ada dan masih panjang sepertinya. Terhadap komoditi yang terganggu ini adalah di posisi beras dan kemungkinan juga akan mengganggu komoditi yang lain karena harga beras naik, tentunya masyarakat akan terganggu. Dan kalau dibilang kebutuhan yang sangat pokok, ini beras merupakan sangat pokok dan menjaga bagaimana tetap aman agar ketertiban pun bisa terjaga. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini nanti kita lakukan Zoom serentak se-Indonesia, dan kita Bengkulu pun ikut di dalam salah satu 38 provinsi Bengkulu di Indonesia melaksanakan Zoom kegiatan GPM serentak se-Indonesia dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Bagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas, kita melaksanakan acara gerakan pangan murah serentak secara nasional. Gerakan ini adalah salah satu instrumen untuk melakukan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh tim pengendali inflasi daerah yang secara rutin ini dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri, karena saya tahu persis itu setiap Senin ya, selalu ada Zoom meeting terkait dengan inflasi. Terima kasih Dinas Ketahanan Pangan yang terlibat aktif dalam kesempatan ini. Pada hari ini kita menyaksikan bersama-sama, mudah-mudahan ini nanti informasi ini menyebar ke masyarakat terkait dengan gerakan pangan murah secara serentak. Saya diberi kopelan tadi terkait dengan harga-harga yang didistribusikan atau dijual dalam kesempatan ini. Namun sebelum itu saya diberikan kopelan juga tadi terkait dengan sebenarnya secara khusus tujuan dari diadakannya gerakan ini, namun secara umum adalah untuk mengendalikan harga terkait dengan kebutuhan pokok. Karena kita tahu bahwa dengan musim atau iklim yang berlangsung seperti ini, dampak dari El Nino yang sudah dimulai sejak bulan Mei beberapa bulan yang lalu, dan menurut
catatan BMKG diperkirakan ini akan berakhir di akhir bulan Oktober. Artinya menurut BMKG perkiraan kemungkinan hujan itu akan mulai turun di bulan November. Itu pun belum tentu prediksinya di awal, di tengah, atau di akhir. Dan itu pun baru prediksi. Mudah-mudahan prediksi itu benar, bahkan bisa terjadi lebih awal. Artinya kalaupun terjadi nanti curah hujan misalnya turun di bulan November, tentu siklus tanam untuk tanaman yang menjadi kebutuhan pokok kita, tanaman padi, kemudian palawija-palawija yang lain akan mulai bergerak di akhir November, atau yang paling ramai tentu sudah di bulan Desember. Kalau panennya 3 bulan, berarti Januari, Februari, Maret, dan panen kita nanti diperkirakan di sekitar bulan April. Yang normalnya tentu di bulan Mei, artinya siklus ini berjalan selama 1 tahun. Ke depan kita masih punya tanggung jawab yang sangat berat kalau ramalan BMKG ini benar, sekitar sampai di bulan April. Artinya kegiatan-kegiatan seperti ini tentu sudah direncanakan pemerintah Provinsi Bengkulu akan berlangsung sampai nanti di minimal triwulan pertama tahun 2024. Adapun gerakan pangan murah seprovinsi Bengkulu ini, yang pertama tadi untuk pengendalian stabilitas harga, kemudian akan dilakukan seprovinsi Bengkulu sebanyak 16 kali sebagaimana penjelasan Kepala Dinas tadi. Kemudian ada 30 lokasi, terima kasih yang di kelurahan-kelurahan, ini mudah-mudahan mendekatkan kepada masyarakat yang membutuhkan pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif atau harga yang lebih murah. Kemudian kemarin pada apel pagi beberapa hari yang lalu itu telah dilakukan penandatanganan oleh beberapa kepala OPD di lingkungan Sekretariat Provinsi Bengkulu. Nanti diharapkan semua OPD melakukan hal yang sama. Kita pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Bulog. Bekerja sama dengan Bulog nanti untuk menampung beras-beras yang dihasilkan oleh atau gabah yang dihasilkan oleh petani, kemudian diolah dengan Bulog dan distribusikan yang utama atau pertama nanti kepada kita para ASN. Dan Bulog sudah menjanjikan bahwa kualitasnya adalah yang premium dan harganya yang kompetitif. Artinya kalau tidak mau kita mengatakan lebih murah dari harga pasar. Dan mohon itu nanti semua kita secara bahu-membahu disosialisasikan kepada semua ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk nanti kita bersama-sama mengambil ataupun membeli beras melalui Bulog. Nah, dalam kesempatan ini info yang kami terima, gerakan pangan murah ini harga beras SPHP yang 5 kg 56.000. Tadi Ibu Kabit menyampaikan ini kepada kami. Kalau di pasaran katanya harganya 60.000. Selamat datang Pak Batiar dari Bulog. Saya lanjutkan, kemudian beras premium yang 5 kg ini 69.000. Dan saya juga sudah menerima berupa kemarin ada WA, ada semacam leaflet yang disebarkan. Cuma kemarin di leafletnya, karena saya tidak pernah membeli beras istri, saya tidak tahu pembandingnya. Makanya tadi saya tanya sama Ibu Yus ini, kalau yang 69.000 ini di pasaran berapa? Katanya 72.000. Karena saya yakin ibu-ibu ini data dan informasinya terpercaya ini. Kalau bapak-bapak saya nggak begitu yakin. Makanya saya tidak tanya dengan kepala dinas. Kalau saya tanya dengan kepala dinas, saya nggak yakin dia detil. Nanya, karena kalau ke pasar misalnya mengantar istri saja paling tunggu di mobil. Kemudian beras premium yang 10 kg ini 135.000, di pasaran 140.000. Kemudian minyak kita yang sekarang 15.500, di pasaran 18.000. Kemudian telur ayam ini per karpet yang 48.000, di pasaran 54.000. Jadi kenaikan harga atau perbandingan harga rata-rata di sini lebih murah, peraitannya 6.000 sampai 7.000, bahkan ada yang 10.000 saya lihat di sini. Nah, maksud kita pertama
sebagaimana saya dikemukakan bahwa itu pengendalian inflasi, kalau kita melakukan gerakan seperti ini terus dan secara terus-menerus, nanti tentu kami minta support dari Bulog dan banyak distributor di sini juga, maka mudah-mudahan harga di pasar akan terkendali. Jadi yang di pasar tidak semena-mena untuk menaikkan harga dan lain sebagainya, karena kita dari pemerintah Provinsi Bengkulu selalu memantau pergerakan harga-harga di pasar dan kita senantiasa membantu masyarakat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini selamat kita memperingati Hari Pangan Sedunia dan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan yang secara khusus melakukan gerakan ini bersama-sama dengan 34 provinsi secara nasional. Kita berperan aktif. Pesan kami, setiap ada kegiatan yang sifatnya skala nasional, kita jangan sampai tertinggal. Mudah-mudahan ke depan tadi khusus Kota Bengkulu, kemudian Seluma dan Muko-Muko yang tidak melaksanakan atau belum melaksanakan gerakan ini, ke depan tentu kita dilibatkan secara maksimal. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan pangan murah serentak nasional di Provinsi Bengkulu kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.